141. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza saha wal judu summal makarimul ahlak summa tilaqahun la khotila. Wa kadza saha wal judu summa makarimul ahlaki summa tilaqatun khotila. Wa kadza saqa wal judu summa makarimul ahlaki summa tilaqatun la khotila. Wa kadza saqa summa makarimul ahlaki summa tilaqatun la khotila. Wa kadza saqa makarimul ahlaki summa tilaqatun la khotila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaza, dan begitu pula seperti saho sifat pemurah atau ingin memberi. Wal judu, dan murah hati. Summa makarimul akhlak, terus seperti memiliki akhlak yang mulia. Summa tilaqatun, terus seperti memperlihatkan wajah ceria. La khotila, bukan pengecut. Di dalam bait ini musannif masih menerangkan terhadap beberapa akhlak yang terpuji, yaitu sebagian dari akhlak yang terpuji adalah sakho dan sifat jud. Sakho ataupun jud bersumber dari satu titik. Titiknya adalah bermurah hati. Tetapi sebagian ulama membedakan yang dinamakan sakho adalah sebuah sifat yang tertancap di hati sehingga dengan sifat sakho seseorang bermurah hati. Sehingga dengan sifat sakho tidak mengharapkan balasan. Sebab sakho itu timbul dari dalamnya hati. Jadi kalau hatinya dibersihkan, maka muncul sahonya. Jadi saho itu sebetulnya sudah ada, cuman katutup. Murah hati, gampang memaafkan.
gampang memaafkan itu sebetulnya sudah ada di dalam hati masing-masing. Hanya saja tertutup. Maka dengan demikian seseorang yang memiliki sifat saho tidak akan ketempel sifat ria. Kalau sudah memiliki sifat saho, nggak bakalan ketempel sifat ria. Sedangkan sifat jud itu mah kelajiman atau kebiasaan sifat-sifat nafsu, yaitu datangnya dari sifat pemurah, masih mengharapkan balasan. Baik balasannya diharapkan dari sesama manusia, orang-orang yang baru punya sifat jud, kadang-kadang masih ada harapan pengen dipuji, harapan pengen dipuji. Atau ngasih mah ngasih, cuman masih ngarepin pahala. Oleh karena itu sifat jud kadang-kadang terkena sifat ria. Maka sifat saho itu lebih utama daripada jud. Setiap saho pasti jud, tapi tidak setiap jud itu pasti saho. Kalau dilihat ditinjau daripada sifat pemurah, bila kita lihat daripada sifat-sifat pemurah, sebetulnya pemurah itu ya ada 3. Pertama disebutnya saho, kedua disebutnya isar, ketiga disebutnya jud. Jadi ada saho, ada isar, ada jud. Saho dulu tertinggi, isar, jud. Tapi ada juga ulama yang mengatakan jud itu lebih mulia dari saho. Sebab kalau orang sudah punya jud, punya 60, yang dikasih 40, 30 doang disisain. Lebih gede memberikan ketimbang menyisakan. Dan kalaupun dia menjadi orang kaya yang serba punya, serba ada, semua harta itu dianggap nggak ada. Ada mah ada, tapi nggak ada. Ya sifat-sifat kemuliaan. Kalau memberikannya sebagian saja, lalu sebagiannya lagi dihitung-hitung. Kalau masih dihitung-hitung, etamah masuknya saho. Kalau jud, waduh, orang kalau sudah punya sifat jud, nah terserah nah, ambil aja sifat jud.
Temen si Budi minta sorban. Berhubung sorbannya banyak, sama si Budi dibawa baik ke kamar. Terus pilih tah. Mau yang mana terserah ngambilnya. Di situ ada yang baru dibeli, ada yang pertengahan, ada yang lama. Udah ambil sendiri. Diambil yang paling bagus. Ya udah ambil aja udah. Nah, itu namanya jud. Itu namanya jud. Wah, biasa ya, Mbak. Ada lagi kalau sodako pilih-pilih dulu. Aduh, yang mana nih yang bagus nih? Nah, bagus yang ini aja, sedang aja. Masih dihitung-hitung. Eta mana ngara saho. Di bawah saho disebutnya isar. Kalau isar mah lebih mendahulukan orang lain. Ugu punya bubur. Cuma semangkok-mangkok. Udah duluan aja dulu. Ujung-ujungnya dia lapar. Luar biasa. Yang penting orang lain itu adalah mendapatkannya. Artinya orang-orang yang ahli Quran harus berakhlak dengan sempurna seperti yang tadi. Seperti tawakal, jangan suka ngeluh kepada temannya, sebab temannya juga banyak masalah. Kemudian harus husnuzon, terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah membaca Al-Qur'anul Karim harus menemukan sifat khosyah, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Serta cinta perdamaian. Itu namanya akhlakul karimah. Jadi di antara akhlak-akhlakul karimah yang harus dimiliki selain jud, kemudian saho, maka seseorang yang sudah belajar Quran, membaca Quran dan senang membaca Al-Quran harus meneruskan kembali tentang sifat-sifat yang lain. Husnuzon, tawakal, khosyah, ridho, lebih mencintai perdamaian. Kalau bermusyawarah nggak sombong, jangan egois mengedepankan pendapatnya. Alhamdulillah kalau pendapat orang lain yang lebih baik. Itu akhlakul karimah. Terus orang yang hafal-hafal Quran mah itu model orang Islam kudu nama punya sifat adil. Siapapun yang suka baca Quran, membaca Al-Quran kudu ngerti adil. Sedangkan adil harus ditinjau daripada sebab, ditinjau tujuan, ditinjau hukum, ditinjau keadaan. Baru bisa adil. Sebabnya kenapa, tujuannya apa, keadaannya bagaimana.
sehingga bersikap adil. Lalu punya sifat mengalah. Di mana-mana sudah rajin baca Quran atuh kudu ketemu sifat bisa menahan emosi ketika ada bahasa-bahasa yang menyinggung dirinya. Ya. Kita orang yang sudah baca Quran kudu punya sifat wajah ceria, banyak senyum. Hari Quran dibaca, hari wajah cemetut baik. Orang-orang yang suka baca Quran eta, jadi bukan sekedar membaca, pada intinya gini Kang. Ala bidzikrillah tatmainal qulub. Tatmainul qulub. Kalau orang sudah berzikir kepada Allah, maka muncul sifat-sifat kebaikan. Sebelum berzikir, sifat-sifat kebaikan itu terpendam. Oleh karena itu, maka Rasul mengatakan, sembuhkan penyakit hati kalian bizikrillah dengan zikir. Apa itu zikir? Satu, tilawatul Quran. Inna nahnu nazalna zikro. Kami turunkan Al-Quran itu adalah zikir. Jadi Al-Quran disebutnya zikir. Sholat juga disebutnya zikir. Imus sholat zikri. Dirikan olehmu sholat supaya kalian berzikir padaku. Supaya ingat padaku. Sholat ya zikir, baca Quran zikir. Ngaji, hadir di majelis taklim, termasuk zikir. Was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir, artinya pengajian. Bila kalian ini tidak tahu. Baik sholat, baik pun zikir, baik pengajian, sebetulnya kudu menghasilkan akhlak-akhlakul karimah tadi. Selesai ngaji jadi orang yang dermawan, selesai zikir jadi orang yang jud. Selesai pengajian menjadi orang yang suka perdamaian, menghindari perdebatan, jadi orang yang tawakal, jadi orang yang ridho. Di mana-mana sudah zikir ataupun sudah sholat, sholat sudah dilaksanakan, zikir sudah dilaksanakan, ngajinya sudah dilaksanakan, tapi belum menghasilkan akhlak-akhlakul karimah, jangan mensalahkan ngajinya, tapi buru-buru introspeksi, apakah kita sudah sesuai dengan adab-adab ngaji atau tidak. Ngaji kudu pakai adab, kudu pakai aturan. Itu. Ada pengajian. Selanjutnya kalau kita pengen ketemu akhlakul karimah tadi, tidak cukup hanya sekedar tahu di pengajian. Tidak cukup. Kudu ditarbiyah. Kudu dipelihara dan dijaga. Mana dipelihara dan dijaganya? Salah satunya adalah berupaya dan berusaha istiqomah.
Contoh Rasulullah mengatakan man sholat subha arba'ina yauman jama'atan. Kalau istiqomah sholat subuh berjamaah 40 kali sholat subuh istiqomah. Enggak batal. Maka yanbau akan muncul sifat-sifat akhlakul karimah yang tadi. Kuncinya istiqomah. Kalau pengajian itu hanya mengarahkan, kamu begini nanti selesai ngaji begini. Selesainya itu melaksanakan ilmu setelah pengajian. Itu yang diharapkan. Apakah la ilaha illallah itu akan bermanfaat sehingga menembus dan menjadi obat? Jawabnya istiqomah. Kudu istiqomah. Sampai Tuan Syekh meracik, diupayakan kalian harus mampu mujahadah, harus mampu memaksakan. Istiqomahlah kalian ini membaca la ilaha illallah bagi orang yang sanggup di 165 ba'da sholat. Istiqomah 165 terus ba'da sholat. Di mana-mana ketinggalan dia kodok. 165-nya lewat, tambahin jadi 300. Istiqomah dalam sehari semalam. Dalam adatnya, maka muncul akhlakul karimah. Sholawat, kudu istiqomah. Paling sedikit kalau Thariqah Qadiriyah itu, paling sedikit sholawat istiqomah setiap ba'da sholat 10. Jangan kadang-kadang banyak, menengah, sedikit, hilang. Gak ada manfaat. Pendek tapi istiqomah. Ini yang bisa memunculkan yang namanya barokah, maunah, alaqul karimah. Disunahkan juga setiap kita, cobalah Anda punya niat yang kuat, pengen membenahi sholat kita, pengen membenahi hati kita. Kalau Abah mau tanya mah satu-satu, setiap sholat itu ada asmaul husnanya. Sholat maghrib asmaul husnanya apa? Zuhur, isya, asar, semua asmaul husna. Ada asmaul husnanya yang khusus. Tapi karena kita males nanya dan males datang, tetap sholatnya masih kurang ada perubahan. Padahal mas 100 setiap ada sholat asmaul husna yang berkaitan muqayyad, yang dikaitkan dengan sholat-sholat. Contoh yang tadi Abah contohin. Maghrib asmaul husna berarti ya satar ya Allah, ya satar ya Allah. Maghrib 100 kali. Sebab Allah Subhanahu wa taala menutup siang dengan adanya malam, itu adalah bukti daripada asma'nya Allah ya satar. Nanti zuhur ada lagi, isya ada lagi asmanya. Cobalah Anda betul-betul kalau ngaji itu punya guru, yang namanya punya guru, upayakan mintalah doa kepada Allah, ya Allah saya pengen menuntut ilmu. Yang namanya menuntut ilmu adabnya bukan sekedar didatangi, tapi kudu datang ke rumah guru. Itu namanya adab ilmu manfaat. Ya, jangan dibiarkan itu penyakit itu. Kita itu pengen lebih ningkat. Tidak salah ngaji itu di masjid kalau gurunya datang ngaji. Enggak salah. Cuman kita itu pengen lebih baik. Kalau pengen lebih baik, cobalah tanya, tengok hati kita. Kita ini mau enggak sih ilmu yang lebih baik lagi? Gitu loh. Ditengok, sadar enggak apa kita merasa cukup ngaji hanya sekedar di masjid doang. Nah ini. Ini perlu dibenahi namanya adab. Jadi ada feedback di mana-mana kita didatangi.
oleh guru, kita pun juga harus ada kesadaran dalam hati, ya Allah, saya juga pengen datang ke rumah guru. Itu baru namanya ada barokahnya, ada karomah dan makmur. Nggak bakal ada perubahan nggak ningkat, jujur nggak ningkat. Kalau kita nggak ada mau ke sana, sebab itu adab, adab. Bahkan Rasul mengatakan utlubul ilma walau disin. Andaikan ilmu itu ada di Cina, ambil, datang, ambil. Jangan nungguin orang Cina datang. Malah harta kita nanti diambilin. Ya. Kudu ada kesadaran situ. Ya. Minggu sekali datang, sebetulnya bagaimana ada ilmu gitu. Insya Allah ada barokahnya dalam diri kita. Nah, jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terusin baca Al-Qur'annya. Terusin sholatnya. Terusin zikirnya. Sampai Anda menemukan tadi akhlakul karimah, terutama dua sifat keutamaan Nabi, yaitu jud wal karom. Nabi berhasil dakwah karena apa? Jud wal karom. Udah dermawan, bermurah hati Rasulullah itu. Udah dermawan, murah hati lagi Rasul. Nah, bagaimana caranya? Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah solawat. Solawatnya adalah seperti tadi yang Abi baca. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin ma'danil judi wal karom wa ala alihi wa barik wa salim. Itu permohonan kepada Allah supaya kita memiliki sifat jud wal karom. Eta mah kagak apal-apal atau susah di sini mah. Pengen apal atau susah, orang ngajinya aja di pojok-pojok. Ngaji di pojok, pengen apal, selawatnya Abah tadi, atau nggak bakalan apal. Makanya sisihkan waktu untuk datang ke rumah guru. Gitu. Namanya berarti sudah mulai naik dari kelas 7 jadi kelas 6. Ya. Ada murid kelas 7, Anda maunya didatangin aja. Ntar kalau gurunya nggak ngaji, atau nggak ngaji, orang maunya didatangin doang. Kelas 7 itu, kelas terendah. Ntar kalau udah datang, udah mulai kelas 6. Ntar sudah mulai naik lagi, cinta puasa sunnah. Naik lagi, Masya Allah. Ini mah cinta sholat sunnah. Naik lagi, udah rajin datang, lalu puasa sunnah, lalu sholat sunnah. Masya Allah, naik lagi ini murid jadi rajin zikir. Mantep. Kalau begitu, naik lagi kelasnya jadi kelas 3. Terus kelas 2. Terus kelas 1. Masya Allah, syukur-syukur mencapai derajat tertinggi kelas 1. Amin ya Allah ya Robbal. Walaupun jarang. Pengen jadi kelas 1 mah jarang lah. Model-model kita mah. Yang ngajinya aja belum tentu kelas 1. Zikirnya Allahu Allah. Allahu Allah. 70.000 semalam. Mana-mana kita suruh zikir 8 Allah 70.000 atau mendingan nyari duit 70.000 rupiah. Gak nyambung lagi baik. Nges turun jadi kita itu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, intisari daripada pengajian ini adalah yuk sama-sama kita berintrospeksi diri. Apakah sholat kita sudah menghasilkan sifat dermawan, ngaji kita sudah menghasilkan sifat dermawan, zikir kita sudah menghasilkan sifat dermawan enggak? Dermawan dalam hati, dermawan dalam urusan harta. Apabila itu belum muncul, maka terusin pengajiannya sambil introspeksi apakah selama ini pengajian kita beradab atau tidak. Mudah-mudahan ada barokah buat kita semua. Demikian Allahumma ya nafi'u inna nas'aluka bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban muthayyibah
Wasyang bidin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.